kita tentu mereview proyek-proyek yang belum mulai. Proyek-proyek yang sudah mulai, sudah setengah jalan tentu tidak bisa kita hentikan. Tetapi itu memang sudah ada planningnya, jadi dananya juga sudah siap, dan planningnya sudah siap, jadi tentu kita harus teruskan. Tetapi mungkin yang kita harus sekarang ubah adalah misalnya mall. Kita sekarang mengubah misalnya sistem entrance-nya yang terlalu banyak, harus kita review kembali. Kemudian material-material, dan kemudian untuk mengadjust dengan new normal ini, kita tentunya perlu untuk lakukan beberapa revisi desain, ya. Itu yang sekarang sedang berlangsung, desain pembangunan yang baru. Kemudian kalau untuk capex yang baru, sementara ini sampai dengan kuartal 3 kita harus tunda dulu. Apakah keadaan akan kembali normal, apakah nanti kembalinya itu U-shape-nya tidak terlalu panjang begitu, nah kita akan teruskan kembali. Tetapi kalau U-shape-nya terlalu panjang, ya kita review lagi. Yang belum mulai ya, tapi yang sudah mulai ya nggak bisa, sudah setengah jalan. Jadi kita harus revisi desain saja. Baik, begitu. Pak Harun, terkait dengan the new normal yang akan kita jalani ke depannya sendiri, ini dari Ciputra kesiapannya sudah seperti apa, Pak? Karena kan kalau kita lihat apabila orang ingin membeli properti itu harus langsung melihat show unit dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu kira-kira seperti apa, Pak Harun? Kira-kira eksperimen apa ini yang dijalankan nanti oleh Ciputra Development? Kita sudah mencoba hal-hal baru, ya misalnya dengan penjualan dengan sistem online, dengan membuat pembeli dan para broker untuk berpartisipasi dalam video conference begitu. Ya, kita menurut kita cukup berhasil dalam melakukan itu. Tentu tidak setiap proyek bisa lakukan itu karena tergantung apakah pasar segmennya cocok untuk itu. Ada segmen yang memang tidak cocok. Misalnya segmen untuk unit-unit yang pasarnya untuk yang lebih tua, itu biasanya kurang mengena dengan sistem online karena mereka kurang gapai dengan sistem online. Tetapi untuk pasar-pasar yang muda itu sangat berhasil yang kita lakukan. Tetapi bukan hanya itu, di kantor marketing kita pun kita harus ubah, ya. Artinya apakah beberapa yang harus kita sentuh itu harus kita lakukan revisi supaya tidak ada sentuhan gitu ya. Tetapi memang properti itu kan big ticket item. Jadi bagi pembeli itu masih tetap harus datang dan melihat itu merupakan sebuah prerequisite dalam membeli properti. Apalagi kalau propertinya itu nilainya cukup tinggi. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan untuk kita. Bagaimana caranya agar kita bisa mengkomunikasikan ini secara online lebih baik gitu.